Aku selalu percaya bahwa sahabat adalah rumah kedua, tempat di mana aku bisa pulang tanpa rasa takut disakiti. Aku ceritakan semuanya, tentang hidupku, tentang mimpiku, bahkan tentang dia. Lelaki yang aku kira akan jati masa depanku. Aku pikir, dia ikut bahagia. Aku pikir, dia tulus mendukungku. Tapi ternyata, senyum yang dia tunjukkan bukan tanda bahagia, melainkan topeng untuk menutupi rasa iri yang perlahan tumbuh. Dia melihat hidupku yang terlihat sempurna, hubungan yang terlihat bahagia, dan perhatian yang selama ini tak pernah dia rasakan. Dan diam-diam, dia mulai menginginkan semuanya, bukan hanya kebahagiaanku, tapi juga orang yang paling aku cintai. Aku tak pernah menyangka, dua orang yang paling aku percaya, justru saling menemukan di belakangku. Bukan karena cinta yang datang tiba-tiba, tapi karena iri yang berubah menjadi keinginan memiliki. Dia bukan jatuh cinta. Dia hanya ingin merasakan apa yang aku punya. Dan dia, tunanganku, mungkin terlalu lemah untuk menolak perhatian yang berbeda. Lucunya, selama ini aku selalu ada untuknya. Mendengarkan keluh kesahnya, menguatkannya saat dia terjatuh. Tapi balasannya adalah luka yang tak pernah aku bayangkan. Sekarang aku sadar, tidak semua yang dekat itu tulus. Tidak semua yang terlihat baik, benar-benar baik. Dan sejak saat itu, aku belajar satu hal, bahwa kehilangan mereka bukanlah sebuah kerugian, melainkan cara Tuhan menyelamatkanku dari orang-orang yang salah. Waktu berlalu, dan aku mulai belajar hidup tanpa mereka. Perlahan, aku bangkit, menata ulang hidupku yang sempat hancur karena kepercayaan yang dikhianati. Aku menangis, iya, tapi aku tidak selamanya lemah. Sampai akhirnya, aku mendengar kabar tentang mereka. Katanya, hubungan yang dulu mereka banggakan tidak seindah yang mereka bayangkan. Pertengkaran mulai datang, kecurigaan mulai tumbuh. Lucu ya, hubungan yang diawali dengan pengkhianatan akhirnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia, sahabatku itu, mulai merasakan apa yang dulu aku rasakan. Takut kehilangan, takut disakiti, dan takut dikhianati kembali. Karena jauh di dalam hatinya, dia tahu kalau dia bisa merebut milikku. Bukan tidak mungkin, dia juga akan direbut oleh orang lain. Dan dia, lelaki yang dulu aku perjuangkan. Dan biarlah waktu yang mengajarkan arti kehilangan yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, yang tulus tidak akan pernah kalah. Hanya dipindahkan ke tempat yang lebih pantas. Aku tidak lagi menunggu kabar tentang mereka. Tidak juga berharap mereka kembali. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar memilih diriku sendiri. Hari-hariku mulai terasa lebih tenang. Tanpa drama, tanpa kebohongan, tanpa rasa takut kehilangan. Aku belajar mencintai hidupku lagi, pelan-pelan. Tapi pasti, sampai suatu hari, semesta seperti mempertemukanku dengan seseorang. Bukan yang datang dengan janji besar, tapi dengan sikap sederhana yang menenangkan. Dia tidak banyak bicara, tapi selalu ada, tidak memaksakan, tapi selalu menghargai, dan yang paling berbeda, dia tidak membuatku merasa harus bersaing. Untuk dicintai bersamanya, aku tidak merasa cemas, tidak merasa kurang, tidak merasa takut ditinggalkan. Aku akhirnya mengerti, cinta yang benar itu tidak menyakitkan, tidak membingungkan, dan tidak perlu diperjuangkan sendirian. Aku tersenyum, bukan karena aku sudah melupakan masa lalu, tapi karena aku berhasil melewatinya. Terima kasih untuk luka yang pernah ada, karena tanpa itu, aku tidak akan pernah sampai di titik ini. Dan untuk mereka yang pernah mengkhianatiku, aku tidak lagi marah, tidak juga membenci, karena pada akhirnya, mereka hanya bagian dari cerita yang mengantarkanku ke akhir yang lebih indah. Kadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi dikhianati oleh orang yang kita percaya. Namun ingat, tidak semua yang pergi itu kerugian, ada yang memang harus hilang, agar kita tidak terus hidup dalam luka yang sama. Jangan takut kehilangan orang yang salah, karena di saat yang sama, kamu sedang memberi ruang untuk orang yang benar datang, dan satu hal yang pasti, ketulusan tidak pernah sia-sia, ia hanya akan menemukan tempat yang lebih pantas. Pada akhirnya, aku belajar satu hal yang paling berharga,
Jangan pernah menyesali kehilangan orang yang bahkan tidak pernah benar-benar menghargaimu. Pengkhianatan mereka bukan cerminan dari kekuranganku, tapi bukti dari siapa mereka sebenarnya. Dan aku tidak akan lagi memaksa diriku untuk bertahan di tempat yang bahkan tidak pernah menginginkanku. Karena sekarang aku tahu, lebih baik sendiri dengan harga diri daripada bersama, tapi terus disakiti.